Perkenalkan, nama saya Tir Angelina Syambing dengan NIM 10.11.11.22.22.7093. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Prodi Centra SKM MKM dengan mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi manajemen. Tetapi sebelum masuk ke fungsi manajemen, kita harus tahu apa itu manajemen. Secara umum, manajemen adalah sebuah seni yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia ataupun karyawan-karyawan di sebuah organisasi ataupun perusahaan. Perbedaan manajemen dengan manajer dapat kita lihat sebagai berikut. Manajer sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Apalagi di sebuah perusahaan, kita seringkali mendengar yang namanya manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kerja orang lain ataupun terhadap kerja karyawan-karyawannya di sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Sedangkan manajemen adalah proses merencanakan, penyusunan, ataupun pengawasan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Manajemen memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, planning. Planning merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, serta taktik apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan di sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua, ada organizing. Organizing merupakan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam suatu struktur organisasi yang tepat dan agar semua pihak-pihak yang di dalam organisasi tersebut dapat bekerja dengan baik. Ketiga, accounting. Accounting adalah implementasi penerapan program apa yang akan dijalankan serta memotivasi semua pihak-pihak yang akan menjalankan program tersebut agar mereka dapat tetap sadar dan produktivitas dalam menjalankan sebuah pekerjaannya ataupun tanggung jawabnya. Yang terakhir ada controlling. Controlling adalah proses pengawasan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Perusahaan ataupun organisasi, kita memerlukan manajer yang efektif. Manajer yang efektif adalah manajer yang dapat mengoptimalkan sumber daya organisasi sehingga menghasilkan outcome yang tinggi dan memuaskan siapa saja yang bekerja dengannya ataupun dengan perusahaan yang dikelola. Manajer yang efektif terkait dalam 3 hal. Yang pertama, efektivitas kinerja. Yang kedua, efisiensi kinerja. Yang ketiga, kualitas kehidupan kerja atau quality work life. Adapun indikator pendelegasian tugas yang efektif adalah yang pertama, berhati-hati dalam memilih orang yang ingin bekerja sama dengan kita. Yang kedua, membuat perintah dengan jelas. Yang ketiga, sepakat dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang keempat, sepakat dengan jadwal yang telah kita tentukan. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk bekerja secara independen. Yang keenam, tunjukkan kepercayaan. Yang ketujuh, berikan dukungan. Yang kedelapan, berikan umpan balik terhadap orang yang ingin bekerja sama dengan kita. Yang kesembilan, tentukan dan dorong progres. Yang ke-10, bantu jika bertindak salah. Sekian penjelasan tentang fungsi manajemen dari saya. Terima kasih.